Kepala Staf Umum atau Kasum TNI Letjen TNI menargetkan pengiriman jumlah tentara pasukan perdamaian dunia menuju 8 negara konflik perang pada 2022 mencapai 4.000 personel. Saat ini kita sudah kirim 2.850 personel pasukan perdamaian. Kita akan menuju 4.000 personel dari Indonesia ke 8 negara pada tahun ini juga. Demikian katanya dalam acara konferensi Komite Internasional Palang Merah atau ICRC di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang, di antaranya Belarus, Republik Afrika Tengah, 2 kawasan di Kongo, Unisfa Abiy, Sudan Selatan, dan Minurso, Sahara Barat. Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari Satuan 503 Kostrad Jawa Timur, 503 Kostrad Jawa Timur, dan 121 Menbadi Medan. Johnny mengatakan bahwa pihaknya juga akan menambah komposisi personel perempuan pada pasukan perdamaian dari semula hanya 4%, ditambah menjadi 7%. Personel perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah berinteraksi saat terjadi konflik. Demikian katanya. Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Johnny mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kita masih menunggu pendanaan dari PBB. Pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB. Demikian katanya. Johnny mengaku tidak khawatir dengan potensi tentara perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik di kawasan konflik. Perempuan bisa masuk tentara itu pasti hebat karena standarnya sama. Tentara perempuan jumlahnya 7%, 93% tentara laki-laki lindungi yang perempuan. Demikian ujarnya. Johnny menambahkan bahwa persenjataan TNI saat ini sudah sangat modern dan canggih, sehingga memenuhi kriteria untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Yang dibahas sekarang persenjataan kita makin modern dan canggih, tinggal bagaimana kita mengamankan sipil korban peperangan atau masyarakat yang terlibat di daerah konflik. Demikian katanya. Kepala Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timor Leste Komite Internasional Palang Merah atau ICRC Alexander Faite mengatakan bahwa pihaknya selalu berdampingan dengan pasukan perdamaian. Kegiatan konferensi kali ini adalah bentuk kerjasama pihaknya dengan Indonesia dan PBB dalam upaya penanganan perlindungan terhadap sipil korban perang. Pasukan perdamaian selalu dibarengi ICRC seperti di Afghanistan dan Kongo. Kita bisa berhubungan di lapangan, demikian katanya. Selain interaksi di kawasan konflik, ICRC juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam upaya kemanusiaan. Kita juga akan memasukkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam kurikulum pasukan penjaga perdamaian, demikian katanya. Acara yang berlangsung di ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat dihadiri sejumlah tamu undangan, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix, Direktur Regional ICRC untuk Timur dan Tengah Robert Marsini, serta perwakilan tentara dari 28 negara. Asap terlihat di atas kota Kharkiv dan Odessa, serta terdengar suara ledakan seperti dilansir Associated Press pada Kamis, 24 Februari 2022. Selain itu, menurut laporan Associated Press, saat Putin berbicara sebelum fajar, ledakan besar terdengar di Kiev, Kharkiv, Odessa, dan kota-kota lain di seluruh Ukraina. Perkembangan tersebut datang usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina, dan dia memperingatkan negara-negara lain setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin menuduh Amerika Serikat dan sekutunya mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menawarkan jaminan keamanan kepada Moskow. Dia mengatakan Rusia tidak berniat untuk menduduki Ukraina, tetapi akan bergerak untuk demilitarisasi dan membawa mereka yang melakukan kejahatan ke pengadilan. Dia mengatakan tujuan Rusia bukan untuk menduduki Ukraina. Saya punya beberapa kata untuk mereka yang merasa tergoda untuk mengganggu perkembangan yang sedang berlangsung. Siapapun yang mencoba menghalangi kita, apalagi menciptakan ancaman bagi negara kita dan rakyatnya, harus tahu bahwa tanggapan Rusia akan segera dan mengarah pada konsekuensi yang Anda miliki. Tidak pernah terlihat dalam sejarah, demikian kata Putin. Putin mendesak prajurit Ukraina untuk segera meletakkan senjata dan pulang. Duta Besar Ukraina di PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan perang terhadap Ukraina. Dia juga mendesak mitranya dari Rusia untuk menyatakan Rusia tidak akan menembaki dan mengebom kota-kota Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergei
Kislitsia itu kemudian meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan lainnya menyerukan badan PBB itu untuk menghentikan perang karena sudah terlambat untuk membicarakan deeskalasi.